Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami yang kami sayangi, siswa-siswi baru MAN 2 Labuhan Batu Utara tahun pelajaran 2020-2021, peserta Matsama Masa Ta'aruf Siswa Madrasah MAN 2 Labuhan Batu Utara. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi Matsama tentang struktur organisasi di MAN 2 Labuhan Batu Utara. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwasannya MAN 2 Labuhan Batu Utara yang dahulu dikenal dengan MAN Kuala Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara merupakan madrasah aliyah negeri yang berada di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Tepatnya MAN 2 Labuhan Batu Utara ini terletak di Desa Damuli Kebun, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. MAN 2 Labuhan Batu Utara adalah madrasah aliyah negeri yang berada di Sumatera Utara di antara 42 MAN yang lainnya yang tersebar di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Tentunya anak-anak kami sekalian, ini membuat kamu sebagai siswa madrasah tidak hanya sendiri, bahwasannya kamu adalah salah satu dari puluhan ribu siswa madrasah aliyah di Sumatera Utara dan salah satu siswa madrasah aliyah di antara jutaan siswa madrasah aliyah yang berada di Indonesia. Tentunya kamu harus patut merasa bangga karena madrasah aliyah negeri tersebar di seluruh pelosok santero Indonesia. Anak-anak kami sekalian, struktur organisasi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Labuhan Batu Utara, untuk pucuk pimpinan adalah Kepala Madrasah. Kepala Madrasah yaitu saya sendiri, Reza Faisal, SPD MPMAD. Kepala Madrasah adalah kepala yang memiliki tanggung jawab atas berjalannya kurikulum, berjalannya kegiatan belajar mengajar, berjalannya pelayanan pendidikan lainnya, berjalannya pelayanan terhadap guru dan tenaga kependidikan lainnya. Selain kepala madrasah, madrasah kita juga memiliki wakil-wakil kepala madrasah yang tentunya bertugas membantu kepala madrasah dalam bidang-bidang tertentu. Yang pertama, wakil kepala madrasah bidang kurikulum atau bidang akademik yang saat ini dijabat oleh Ibu Hajah Zunaidah Harahap SAG. Beliau membantu kepala madrasah dalam bidang kurikulum dan akademik yang mencakup proses kegiatan belajar mengajar, jadwal mengajar, pembagian tugas guru mengajar, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan akademik dan kurikulum. Kemudian, wakil kepala madrasah bidang sarana prasarana yang saat ini dijabat oleh Ibu Fauziah Nur SPD. Beliau bertanggung jawab dan membantu kepala madrasah atas bidang sarana dan prasarana. Bagaimana pendataan sarana prasarana, bagaimana perawatannya dan pengadaannya. Bagaimana keadaan kursi dan meja di kelas agar kamu bisa duduk nyaman belajar. Bagaimana fasilitas pendukung komputer di laboratorium
Infokus, dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak kami sekalian, berikutnya Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan. Saat ini dijabat oleh Ibu Lailatun Nazmi MPDI. Beliau bertanggung jawab membantu kepala madrasah di bidang kesiswaan. Bagaimana kondisi siswa, bagaimana pelayanan terhadap kesiswaan, bagaimana peningkatan mutu organisasi kesiswaan, OSIM, organisasi siswa intramadrasah, organisasi lain yang mendukung seperti Pramuka, Paskibraka, drum band, kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya. Beliau juga mengkoordinir seluruh kegiatan ekstrakurikuler, bagaimana merencanakannya, bagaimana melaksanakannya, dan juga bagaimana mengevaluasinya. Beliau juga bertanggung jawab terhadap data siswa miskin, siswa yang tidak mampu, baik itu yang memiliki kartu Indonesia Pintar, kartu Prasejahtera, dan sebagainya. Kemudian, Wakil Kepala Bidang Hubungan Kemasyarakatan yang saat ini dijabat oleh Ibu Nurhaidah Siagian MPD. Beliau memiliki tanggung jawab membantu kepala madrasah di bidang hubungan kemasyarakatan yang berkaitan dengan lintas sektoral antar lembaga, kemudian hubungan internal di dalam lembaga. Beliau juga bertanggung jawab atas informasi-informasi resmi dari madrasah kita untuk disebarluaskan kepada warga madrasah dan masyarakat lainnya. Pengelolaan website, informasi resmi di media sosial, Facebook, Twitter, YouTube, dan sebagainya. Kemudian anak-anak kami sekalian, 4 wakil kepala madrasah kami rasa tidak cukup untuk membantu kita itu saja. Oleh karena itu, kita juga memiliki wakil kepala madrasah pada bidang keagamaan. Yang hal ini ditanggung-jawabi oleh Haji Nirwan Sulong, LC. Beliau memiliki tanggung jawab atas seluruh kegiatan keagamaan yang baik merupakan beban kurikuler ataupun yang merupakan kegiatan ekstrakurikuler di bidang keagamaan. Contohnya, beliau bertanggung jawab mengkoordinir membantu kepala madrasah dalam hal kegiatan rutinitas keagamaan seperti berdoa di pagi hari, membaca Al-Quran di pagi hari, agar anak-anak kami ketika tamat dari Mandua Labuhan Batu, khatam Al-Quran secara bersama-sama. Kemudian bagaimana beban kurikulum yaitu hafalan Al-Quran juz 30 dan juz 1, bagaimana menagihnya dan bagaimana menjadwalkan penagihan-penagihan tersebut. Kemudian di bidang ekstrakurikuler keagamaan beliau juga bertanggung jawab mengkoordinir itu, mempersiapkan anak-anak kita untuk MTQ, baik itu dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional, nasyid dan sebagainya. Ini anak-anak kami sekalian, struktur kurikulum utama pada Mandua Labuhan Batu Utara. Nantinya akan dijelaskan tentang bagian atau struktur organisasi lainnya di Mandua Labuhan Batu Utara setelah ini.
mengurusi administrasi dan kependidikan di Mandua Labuhan Batu Utara. Mandua Labuhan Batu Utara memiliki seorang kepala urusan tata usaha, kaur tata usaha, yang dalam hal ini ditanggung-jawabi oleh Bapak Ilham Sahputra, SPDI. Beliau bertanggung jawab atas urusan administrasi kependidikan di Mandua Labuhan Batu Utara. Data siswa, guru, tenaga kependidikan yang berada di Mandua Labuhan Batu Utara merupakan tanggung jawab beliau. Simpatika, Simpek, Emis juga di bawah koordinasi beliau yang akan dibantu oleh staf tata usaha lainnya. Selanjutnya, Mandua Labuhan Batu Utara memiliki tenaga kependidikan dan tenaga pendidik. Untuk tenaga pendidik yang selanjutnya kita sebut guru, Mandua Labuhan Batu Utara memiliki 66 guru mata pelajaran. 10 diantaranya merupakan guru pegawai negeri sipil, termasuk saya sendiri. Kemudian 56 diantaranya merupakan guru bukan PNS atau yang kita sebut GPPNS. Guru-guru ini diantaranya sudah bersertifikat pendidik yang merupakan salah satu syarat utama untuk melakukan pengajaran di Mandua Labuhan Batu Utara, dan berpendidikan minimal S1, dan diantaranya sudah ada guru-guru yang memiliki ijazah S2 pada bidangnya masing-masing. Tentunya dengan kualifikasi pendidikan guru hingga S2 ini membuat suatu jaminan bahwasannya pengajaran, pembelajaran yang dilakukan oleh guru Mandua Labuhan Batu Utara dapat lebih baik dari madrasah atau sekolah lainnya. Selanjutnya, selain guru atau yang kita sebut tenaga pendidik tadinya, Mandua Labuhan Batu Utara memiliki tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ini biasa juga kita sebut dengan tata usaha. Baik itu di bidang administrasi dan di bidang keamanan. Terdapat 12 staf tata usaha yang kesemua itu adalah tenaga honorer pada Mandua Labuhan Batu Utara yang siap membantu tugas administrasi dan pelayanan pendidikan bagi guru dan bagi siswa serta orang tua. Pelayanan administrasi ketatausahaan mencakup yang merupakan objek dari online berupa simpatika guru dan tenaga kependidikan, EMIS, Electronic Monitoring Information System, yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang merupakan data guru, data sarana prasarana, dan data siswa madrasah. Kemudian ada sistem informasi manajemen kepegawaian SIMPEK bagi guru dan tenaga kependidikan PNS. Dengan tenaga kependidikan yang kita miliki tidak banyak, namun kami rasa cukup untuk melakukan pelayanan terhadap kamu, anak-anak kami sekalian, orang tua kamu yang urus ijazah, leges, surat keterangan, dan yang lainnya, sehingga data kita yang merupakan tanggung jawab kita dapat secara benar kita miliki dan dapat secara benar kita informasikan
kepada pihak-pihak lain yang membutuhkannya. Tahukah kamu anak-anak kami sekalian, kamu adalah salah satu dari ribuan siswa madrasah, seribuan siswa Mandua Labuhan Batu Utara yang sedang belajar di Mandua Labuhan Batu Utara. Madrasah Aliyah Negeri 2 Labuhan Batu Utara memiliki seribuan lebih siswa, baik putra ataupun putri. Di kelas 10, yaitu kamu, kelas 11, dan kelas 12. Anak-anak kami sekalian, terdapat 27 rombongan belajar atau yang kita sebut rombel di Mandua Labuhan Batu Utara. Jurusan atau peminatan yang ada di Mandua Labuhan Batu Utara terdiri atas peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam (MIPA), peminatan ilmu pengetahuan sosial atau yang disebut peminatan IPS, peminatan keagamaan. Kamu merupakan salah satu siswa yang memilih satu dari 3 peminatan tersebut. Mandua Labuhan Batu Utara adalah madrasah yang tidak mau ketinggalan dari madrasah aliyah negeri lainnya. Oleh karena itu, dari tahun 2019, Mandua Labuhan Batu Utara telah mengusulkan menjadi madrasah aliyah negeri plus keterampilan, yaitu madrasah aliyah negeri reguler yang memiliki kurikulum keterampilan atau yang kita sebut dengan kurikulum plus keterampilan. Pada tahun pelajaran 2020-2021 kali ini, kamulah siswa-siswi yang berhak untuk mengikuti program itu. Di tahun pelajaran ini ada 3 kelas keterampilan yang kita siapkan, yaitu kelas dengan peminatan MIPA plus keterampilan teknik komputer jaringan. Yang kedua, peminatan IPS dengan plus keterampilan tata boga. Serta yang terakhir, yang ketiga, peminatan keagamaan dengan plus teknik multimedia. Tentunya, selain kami membekali ilmu yang reguler pada peminatan kamu masing-masing, maka siswa-siswi yang ada pada jurusan yang kami sebutkan tadi akan mendapatkan keterampilan dan teori tentang bidang teknik komputer jaringan, tata boga, dan multimedia. Harapan kami tentunya dengan kamu memiliki bekal akademik yang mumpuni, bekal agama yang dapat kamu laksanakan, serta keterampilan-keterampilan yang menjadi bekal hidup kamu nanti. Jadi anak-anak kami sekalian, selamat untuk Labuhan Batu Utara, kamu yang telah ditempatkan pada jurusan-jurusan atau peminatan plus keterampilan tadinya. Ayo, mari kita laksanakan kurikulum dengan baik, pembelajaran dengan baik, agar ke depan ini merupakan kelas-kelas unggulan di Labuhan Batu Utara tentunya, yang tidak dimiliki sekolah umum, yang tidak dimiliki madrasah aliyah lainnya. Hanya di Mandua Labuhan Batu Utara ini, di Kabupaten Labuhan Batu Utara ini, kita memiliki peminatan plus keterampilan. Anak-anak kami sekalian, siswa-siswi kita tentunya hampir seluruhnya merupakan warga Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kamu itu berasal dari sekolah-sekolah SMP,
MTS di sekitar Kabupaten Labuhan Batu Utara. Namun ada juga di antara kamu merupakan bukan warga Labuhan Batu Utara, yaitu ada yang dari Pekanbaru Riau, ada yang dari Labuhan Batu Induk, ada yang dari Asahan dan Tanjung Balai. Oleh karena itu anak-anak kami sekalian, kamu tentunya belajar bersama anak-anak lainnya yang dari kabupaten kota yang lain. Ini merupakan suatu kelebihan juga bagi kamu anak-anak kami sekalian. Kamu dapat berinteraksi dengan latar belakang daerah yang berbeda. Tentunya dengan kamu memahami bahwasannya kamu adalah dari teman-temanmu adalah dari kabupaten kota lainnya, maka kamu juga bisa menyetel diri kamu bagaimana bertingkah laku, bagaimana berteman, bagaimana bergaul secara baik, dengan memandang, dengan mengamati bahwasannya kamu tidak sendiri, tidak hanya dari Kabupaten Labuhan Batu Utara. Anak-anak kami yang kami sayangi, tadi sudah disampaikan bahwasannya Mandua Labuhan Batu Utara memiliki 3 peminatan, yaitu peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam yang disingkat dengan MIPA. Peminatan MIPA ini khususnya adalah mencakup mata pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam. Jadi, kamu anak-anak kami sekalian yang berada di kelas peminatan MIPA, maka akan wajib mengikuti mata pelajaran matematika peminatan atau yang disebut matematika IPA. Yang kedua, fisika. Yang ketiga, biologi. Dan yang keempat adalah kimia. Ini wajib kamu mengikuti mata pelajaran ini dari kelas 10 hingga kelas 11 dan 12. Peminatan yang kedua yaitu peminatan ilmu pengetahuan sosial yang disingkat dengan peminatan IPS. Peminatan IPS ini, kamu yang mengikuti program ini, yang berada di kelas IPS ini, maka kamu wajib mengikuti mata pelajaran yang pertama, sejarah, yang disebut juga sejarah IPS. Yang kedua, sosiologi. Yang ketiga, geografi. Dan yang keempat, ekonomi. Kemudian, bagi kamu, anak-anak kami yang berada di kelas keagamaan, kamu juga akan mendapatkan program khusus atau mata pelajaran khusus di situ, yaitu akidah, kemudian usul fikih, ilmu kalam, dan ilmu hadis. Tentunya dengan kamu mengikuti kekhasan ilmu pengetahuan agama ini, harapannya kamu menjadi kadar ulama yang memiliki pengetahuan umum yang luas dan pengetahuan agama yang mendalam. Anak-anak kami sekalian yang kami banggakan, tadi sudah panjang lebar saya menyampaikan materi tentang struktur organisasi, tentang program peminatan yang ada di madrasah, tentang profil siswa kita di Mandua Labuhan Batu Utara. Selanjutnya saya akan membagikan kuis kepada anak-anak kami sekalian. Kuis ini berhadiah. Siapa yang pertama menjawab kuis dengan benar akan mendapatkan hadiah paket internet senilai Rp100.000 dari saya. Satu orang penjawab pertama yang benar.
Yang pertama, pertanyaan yang pertama, ada berapa madrasah aliyah negeri di Labuhan Batu Utara dan di Provinsi Sumatera Utara? Yang kedua, pertanyaan kedua, ketika kamu bercita-cita menjadi dokter umum, maka siokianya kamu memilih peminatan apa di Mandua Labuhan Batu Utara? Jawab dengan benar, ketik saja melalui WhatsApp ketika tayangan video ini berakhir. Siapa yang benar dan paling cepat, maka itu akan mendapatkan hadiah berupa paket internet senilai Rp100.000 dari saya. Kemudian anak-anak kami sekalian, dengan berakhirnya materi yang kami sampaikan ini, anak-anak kami sekalian mudah-mudahan dapat penjelasan secara umum tentang siapa-siapa saja yang berada di madrasah kita, baik dari kepala madrasah, wakil kepala madrasah, kepala urusan tata usaha, dan guru dan tenaga pendidikan lainnya, serta bagaimana profil madrasah dan peminatan kita. Anak-anak kami sekalian, ingat, belajar itu adalah cara utama kita untuk meningkatkan kesejahteraan kita. Belajar itu adalah cara utama kita menaikkan derajat diri kita di hadapan orang dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan surah Iqra, bahwasannya belajar itu berasal dari membaca. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama, maka untuk belajar menjadi nabi dan rasul, berproses menjadi nabi dan rasul, maka Rasulullah disuruh membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mari kita menjadi siswa-siswi madrasah yang lebih baik dari siswa-siswi lainnya, membuat diri kita meningkatkan martabat kita sebagai manusia di manusia lainnya dan sebagai manusia kepada Khaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak kami sekalian, salam dari saya, Mandua Labuhan Batu Utara. Allahu Akbar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.